Kesehatan diminta menjamin seluruh pemegang kartu BPJS terlayani secara merata di rumah sakit. Karena kenyataan masih terjadi diskriminasi layanan pemegang kartu BPJS dengan yang langsung membayar sendiri biaya rumah sakit. Pada era saat ini, rumah sakit dituntut untuk memberikan layanan kesehatan secara paripurna. Jelang 2 tahun Indonesia mengalami perubahan sistem dalam pelayanan kesehatan dari sebelumnya fee for service menjadi kapitasi di fasilitas kesehatan pertama seperti puskesmas atau klinik dan rumah sakit. Namun di sisi lain, meskipun sudah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, kasus diskriminasi masih terjadi. Berbagai keluhan masih dijumpai seperti beberapa antrean pemeriksaan, proses administrasi, rawat inap, dan operasi di fasilitas kesehatan. Persoalan lain yang masih ditemukan adalah rendahnya aksesibilitas, khususnya untuk masyarakat miskin dan kurang mampu yang disebabkan oleh kondisi internal dan eksternal. Masyarakat kurang mampu sering menjadi korban dari sistem kesehatan yang tidak adil dan diskriminatif. Belum lagi, kesan BPJS membuat pasien merasa dinomorduakan di rumah sakit karena dilayani dengan loket terpisah serta pelayanan yang berbeda dengan pasien umum lainnya. Seperti yang dapat kita lihat, berdasarkan beberapa artikel dan berita mengenai kasus diskriminasi rumah sakit tersebut, dalam video ini, kami akan membahas mengenai alasan kami mengangkat kasus diskriminasi tersebut, solusi yang kami sarankan untuk menyelesaikan kasus tersebut, serta penjelasan mengapa solusi itu baik untuk dijalankan. Selanjutnya, mengapa isu ini penting untuk diselesaikan? Yang pertama, buruknya pelayanan peserta BPJS Kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, masih terdapat keluhan peserta BPJS seperti diskriminasi pelayanan, pembatasan kuota dokter, dan dokter yang datang tidak tepat waktu sehingga pelayanan konsultasi di rumah sakit itu menjadi tidak pasti. Yang ketiga, terselenggaranya program BPJS Kesehatan seharusnya mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, dengan diangkatnya isu ini diharapkan akan berdampak positif pada terjaminnya keselamatan pasien dan tidak ada lagi perlakuan diskriminatif yang diterima oleh pasien. Karena masyarakat bukan hanya membutuhkan kepuasan dari segi pembangunan fisik saja, tetapi juga membutuhkan kepuasan dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian faktor yang mempengaruhi penanganan pasien BPJS ini terdapat 6 faktor. Yang pertama, tingkat kompetensi aparatur rumah sakit. Yang kedua, kualitas peralatan yang digunakan dalam rumah sakit. Yang ketiga, budaya organisasi. Yang keempat, efisiensi. Yang kelima, pengelolaan staf. Dan yang keenam, efektivitas klinis. Nah, selain 6 faktor ini, terdapat faktor lain yang mempengaruhi penanganan pasien BPJS, yaitu kurangnya pengetahuan peserta BPJS Kesehatan terhadap prosedur dan mekanisme pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan, sarana-prasarana, dan kurangnya kesadaran peserta BPJS Kesehatan dalam memberikan laporan kepada pihak BPJS Kesehatan. Nah, dari penjelasan isu tersebut, maka solusi menurut kelompok kami dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu ada 4. Yang pertama, pihak rumah sakit itu dapat meningkatkan pelayanan dan fasilitas rumah sakit serta lebih profesional dalam melayani seluruh pasien. Yang kedua, rumah sakit ini perlu menambah jumlah ruang pelayanan dan dokter serta perawat maupun karyawan lain. Nah, bukan hanya jumlah, tapi juga kualitas sarana-prasarana rumah sakit perlu untuk ditingkatkan. Yang ketiga, pemerintah ini diharapkan dapat mengawasi setiap rumah sakit dalam menangani peserta BPJS Kesehatan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar yang menelantarkan pasien BPJS Kesehatan. Kemudian yang terakhir, konsep rumah sakit yang memberikan pelayanan anti diskriminasi atau yang lebih dikenal dengan pelayanan tanpa kelas. Nah, selanjutnya, untuk merealisasikan konsep pelayanan anti diskriminasi ini, tentunya diperlukan keterlibatan dari beberapa pihak. Yang pertama itu dukungan dan kesadaran seluruh karyawan rumah sakit, seperti manajemen, staf medik, keperawatan, dan seluruh staf pendukung lainnya. Nah, dengan konsep pelayanan anti diskriminasi ini, semua menyadarkan bahwa pelanggan rumah sakit ini sebagian besar adalah masyarakat tidak mampu, sehingga budaya kerja karyawan rumah sakit itu harus didasarkan pada nilai-nilai dasar, keyakinan dasar, dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi semua pihak. Nah, hal ini tentunya juga memerlukan dukungan dari pemerintah terkait aspek pembiayaan untuk operasional rumah sakit dan gaji pegawai. Nah, pelayanan rumah sakit anti diskriminasi ini berupa pelayanan atau tindakan medis yang dilaksanakan berdasarkan jenis penyakit tersebut dan berat ringannya dari penyakit tersebut, bukan pada kemampuan finansial pasien serta pelayanan medis
yang sama untuk semua pasien berdasarkan standar prosedur operasional pelayanan. Nah, hal tersebut tentunya perlu evaluasi selama pelaksanaan program pelayanan anti diskriminasi supaya dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan dapat ditindaklanjuti manakah yang harus diperbaiki dan manakah yang harus dikembangkan. Baik, selanjutnya analisis atas alternatif solusi. Beberapa solusi yang ditawarkan kelompok baik untuk dijalankan karena masih ditemukannya keluhan masyarakat terkait pelayanan terhadap rumah sakit. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, kedua informan menyampaikan bahwa mereka masih mendapatkan pelayanan rumah sakit yang kurang memadai, seperti pengalaman informan pertama di salah satu rumah sakit di daerah Karanganyar. Dokter yang datang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pasien sudah diberikan jadwal untuk melakukan kontrol, akan tetapi pada hari tersebut dokter yang bertugas tidak datang, sehingga untuk mengganti jadwal di lain hari. Hal tersebut menyebabkan pelayanan konsultasi di rumah sakit menjadi tidak pasti. Kemudian di rumah sakit yang berbeda, informan kedua juga mendapatkan pelayanan yang kurang memadai, dikarenakan pasien yang telah melakukan operasi dan rawat inap diminta oleh pihak rumah sakit untuk pulang, padahal ia belum sembuh secara total. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit telah melakukan tindakan diskriminasi, tidak memberikan pelayanan yang aman dan bermutu, serta tidak menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat, terutama pasien yang mendapat bantuan sepenuhnya oleh pemerintah atau yang biasa disebut dengan pasien BPJS Kesehatan. Maka rumah sakit tersebut telah melanggar hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah. Berdasarkan penjelasan tersebut, pelayanan rumah sakit disebabkan karena faktor-faktor yang telah dijelaskan oleh teman saya pada kolom solusi tadi. Lalu solusi yang kami tawarkan dari poin 1 sampai 3 sebaiknya dijalankan karena demi kepentingan masyarakat atau pasien agar dapat mendapat pemenuhan hak pelayanan publik serta berlaku adil bagi semua golongan masyarakat dan juga akan berdampak positif bagi rumah sakit itu sendiri. Solusi selanjutnya pada poin keempat, konsep rumah sakit dengan pelayanan anti diskriminasi atau pelayanan tanpa kelas hanya dibedakan pada fasilitas dan akomodasi kamar, tidak membedakan jasa pelayanan, tidak membedakan jasa sarana dan jasa pelayanan untuk tindakan atau operasi atau pemeriksaan penunjang lainnya. Konsep pelayanan anti diskriminasi tersebut diharapkan tidak diskriminatif dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar profesional, tepat waktu dan cepat, mudah dan terjangkau. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 29 ayat 1. Dengan demikian, solusi ini baik untuk dijalankan karena telah sesuai dengan amanat UU yang berlaku. Pasien juga mendapatkan hak pelayanan tanpa diskriminasi, karena pasien akan diperlakukan sama tergantung pada jenis dan berat ringannya penyakit. Selain itu, konsep rumah sakit tersebut tepat untuk diterapkan dalam rangka menyiapkan jaminan kesehatan semesta. Rumah sakit pemerintah perlu mengubah strategi, yaitu mengubah kelas 3 menjadi kelas standar. Kelas standar adalah kelas pelayanan bermutu standar, tetapi juga setara 100% biaya. Sehingga, kalau dipergunakan, rumah sakit tidak dibebani mencari tambahan untuk menutup biayanya. Tentunya 100% biaya ini memperhitungkan honor yang sesuai untuk tenaga kerja yang bekerja di rumah sakit pemerintahan tersebut.